Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Katrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait peran sedimentologi dan stratigrafi pada petroleum system terkait tahapan eksplorasi hingga produksi serta perbedaan manajemen risiko pada batuan silisi klasik dan juga karbonat. Berikut ini outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait peran sedimentologi dan stratigrafi yang didasarkan dari materi presentasi pengukuhan Profesor Sugeng Sabto Surjono, yang kedua manajemen risiko, dan yang terakhir ada perbedaan manajemen risiko silisi klasik dan juga karbonat. Berdasarkan analisis ataupun penelitian dari 20 cekungan dan sekitar 40 studi kasus, Profesor Sugeng Sabto Surjono menyatakan jika sedimentologi dan stratigrafi memiliki bagian penting ataupun sebagai bagian utama dalam eksplorasi migas dengan 5 poin yang disampaikan, yaitu terkait proses pengisian cekungan sedimenter, yang kedua penentuan lingkungan pengendapan, yang ketiga sebaran batuan sedimen, yang keempat hubungan antar tubuh batuan, dan yang terakhir terkait kualitas dan kuantitas. Pada proses pengisian cekungan, proses ini akan berkaitan dengan adanya akumulasi. Nah, akumulasi sendiri, Allen dan Allen 2013 menjelaskan akan terjadi jika adanya reservoir, kemudian petroleum chest system, regional topsil, hingga adanya timely relationship. Reservoir sendiri akan berperan sebagai tempat tersimpannya hidrokarbon. Kemudian petroleum chest system akan berperan sebagai proses adanya migrasi ataupun transport hidrokarbon dari source rock hingga ke reservoir. Kemudian setelah mengalami migrasi dan terakumulasi pada reservoir, harus ada topsil sebagai lapisan penutup sehingga hidrokarbon tersebut tidak mengalami migrasi kembali. Nah, timely relationship ini berkaitan dengan proper timing atau waktu yang tepat, hingga 3 faktor yang sudah disebutkan sebelumnya itu terbentuk pada waktu yang sesuai hingga terjadi akumulasi. Contohnya, jika suatu hidrokarbon tersebut sudah terakumulasi pada reservoir namun topsil atau lapisan penutup sendiri belum terbentuk, maka tidak akan terjadi akumulasi. Selanjutnya, pada proses pengisian cekungan sendiri berkaitan juga dengan setting tektonik pada area tersebut yang akan berperan terhadap jenis reservoir dan material pengisi yang dihasilkan. Contohnya, pada continental sagging akan terbentuk extensive shallow marine sehingga akan ditemukan Lacustrine reservoirs. Kemudian pada proses lifting akan terbentuk volcanic ridge reservoir unit yang menjadi reservoir dengan kualitas yang buruk. Kemudian pada proses lifting ini juga akan terbentuk marine good quality reservoirs. Jadi pada proses lifting ini akan terbentuk dua tipe reservoir, yaitu volcanic ridge reservoir dan juga marine reservoir. Pada passive margin akan terjadi juga extensive shallow marine sehingga akan terbentuk carbon reservoir yang tebal dan juga deep water turbiditic reservoir dan berbagai tektonik setting lainnya. Selanjutnya, pada ilustrasi di bawah ini merupakan gambaran terjadinya proses sedimentasi yang dinyatakan oleh Nikos 2009 dan juga Allen dan Allen tahun 2013. Nah, kedua ilustrasi ini menjelaskan jika adanya peranan dari erosional yang juga dipengaruhi oleh slope dari hulu hingga ke hilir, kemudian terjadi transportasi material hingga terjadinya deposisional ataupun pengendapan pada hilir nantinya. Selanjutnya, untuk penentuan lingkungan pengendapan, pada petroleum system sendiri terkenal dengan istilah Gross Depositional Environment atau GTE. Kemudian dibagi menjadi 3 lingkungan pengendapan, yaitu terestrial, transisi, dan juga laut. Slide tahun 2006 menyatakan jika lingkungan pengendapan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu continental deposits, mixed deposits, yaitu adanya combine antara material darat dan juga material laut di area transisi ataupun coastal. Kemudian ada juga marine deposits, contohnya pada deep water environment. Nah, Nikos tahun 2009 juga menyatakan adanya continental environments dan juga coastal and shallow marine environments, sehingga dari kedua ilustrasi ini dapat diasumsikan jika ada 2 tipe lingkungan pengendapan, yaitu terkait lingkungan darat dan juga lingkungan laut secara umumnya. Kemudian terkait sebaran batuan sedimen. Nah, pada ilustrasi ini slide tahun 2006 menjelaskan sistem deposisional pada batuan klasik itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu yang pertama terkait
Rate, type, and source of sediment supply. Yang kedua ada sea level fluctuations. Dan yang terakhir ada regional basins tectonic. Nah, ketiga faktor ini juga akan berperan pada sebaran batuan sedimen itu sendiri, selain proses endapan dari material sedimen itu sendiri. Contohnya, ketika rate, type, ataupun supply sedimen itu sendiri lebih besar daripada sea level ataupun akomodasi dari sedimen itu sendiri, maka akan terjadi proses regresi dari yang awalnya transgresi. Sehingga sedimen yang awalnya terendapkan pada satu area yang sama, yaitu pada satu cekungan, karena akomodasinya sendiri semakin menurun, dengan suplai sedimen semakin tinggi, maka dengan proses sedimen yang terjadi secara terus-menerus, sedimen tersebut akan tersebar dan tidak menumpuk lagi pada satu tempat yang sama. Selain itu, proses eksternal seperti erosional juga dapat berpengaruh terhadap sebaran batuan sedimen itu sendiri nantinya. Selanjutnya, terkait kualitas dan kuantitas batuan sedimen sendiri, dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tekstur batuan, baik pada batuan silisi klastik ataupun karbonat, dan yang kedua adanya proses diagenesis. Nah, tekstur batuan sendiri pada batuan silisi klastik itu seperti ukuran butir, kemudian adanya sortasi, dan juga bentuk butir dari material sedimen itu sendiri. Pada karbonat secara umumnya juga berdasarkan pada ketiga hal ini. Namun karbonat sendiri karena ada tambahan dari proses diagenesis yang berbeda dari batuan silisi klasik biasa, maka terkait pori ataupun porositas dan permeabilitas pada batuan karbonat akan berbeda pada batuan silisi klasik. Nah, Allen dan Allen tahun 2013 menyampaikan beberapa klasifikasi porositas daripada batuan karbonat sendiri. Adapun proses diagenesis yang terkenal pada batuan karbonat yaitu leaching ataupun pelarutan, di mana proses tersebut dapat meningkatkan nilai porositas pada batuan karbonat, sehingga batuan silisi klasik sendiri dianggap lebih mudah untuk diprediksi terkait kualitas porositas dan permeabilitasnya dibandingkan dengan batuan karbonat yang memiliki heterogenitas yang lebih tinggi dibandingkan silisi klasik. Kemudian, peranan sedimentologi dan stratigrafi tersebut dapat dihubungkan pada tahapan eksplorasi hingga produksi minyak dan gas, di mana Sret tahun 2006 menjelaskan ada 9 tahapan yang berperan pada proses eksplorasi hingga produksi minyak dan gas, di mana adanya peranan dari ahli geofisika, geologi, dan juga petroleum engineer. Nah, pada tahap 1 dan 2, sedimentologi dan stratigrafi akan berperan terkait pemahaman geologi, khususnya pada stratigrafi daerah penelitian sebelum dilakukannya eksplorasi. Kemudian dari hasil seismik baik 2 dimensi dan 3 dimensi akan dilakukan juga analisis awal terkait kondisi bawah permukaan tersebut, yang juga dikaitkan dengan konsep sedimentologi dan stratigrafi nantinya. Nah, kemudian peranan sedimentologi dan stratigrafi itu juga dimanfaatkan pada studi reservoir hingga penentuan karakteristik reservoir tersebut pada tes sumber produksi nantinya, hingga akhirnya terbentuk static model, yaitu geomodeling dan juga performance reservoir. Kemudian setelah dari beberapa analisis tersebut akan didapatkan karakteristik reservoir pada daerah penelitian. Nah, dari tahapan-tahapan eksplorasi hingga produksi minyak dan gas ini dapat kita asumsikan jika peranan sedimentologi dan stratigrafi itu merupakan hal yang sangat penting pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Selanjutnya, terkait manajemen risiko, Otis dan Schneiderman tahun 1997 menjelaskan beberapa bagian yang digunakan untuk penilaian dari manajemen risiko pada petroleum system. Yang pertama terkait dengan source rock, kemudian trap, dan juga kemudian ada reservoir dan juga timing and migration. Berikut ini ada time chart yang disampaikan oleh Otis dan Schneiderman, dan ini juga tabel yang digunakan untuk penilaian dari suatu petroleum itu sendiri.
di mana setiap elemen dari petroleum tersebut dianalisa mulai dari sosoknya reservoir, trap hingga timing atau migrationnya, apakah tergolong unfavorable, questionable, neutral, dan seterusnya, hingga yang terakhirnya ada favorable, sehingga dapat diketahui nilai ataupun kualitas dari setiap petroleum sistem itu sendiri. Kemudian untuk mengetahui apa perbedaan manajemen risiko antara batuan silisi klastik dan karbonat, dapat difokuskan pada penilaian dari reservoirnya sendiri, karena nantinya yang akan berperan pada kedua batuan tersebut yaitu pada reservoir, di mana faktor perbedaan manajemen risiko antara keduanya itu akan berkaitan dengan reservoir karakteristik, fluid properties, steel integrity, dan juga exploration and productivity nantinya. Selanjutnya, beberapa faktor yang berperan pada differential risk management yaitu perbedaan manajemen risiko pada batuan silisi klasik dan karbonat. Yang pertama terkait sifat batuannya sendiri, di mana silisi klasik sendiri cenderung memiliki homogenitas dibandingkan dengan karbonat yang heterogenitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan silisi klasik. Kemudian pada reflektan seismik sendiri, kalau silisi klasik itu cenderung memiliki frekuensi reflektan seismiknya yang lebih rendah dibandingkan dengan karbonat. Pada tahapan eksplorasi dan produksi, untuk batuan silisi klasik itu masih menggunakan teknik eksplorasi dan eksploitasi yang tradisional, sedangkan pada batuan karbonat diperlukan teknologi ataupun teknik yang lebih advance seperti seismic imaging log dan juga pada modeling nantinya. Pada seismic image log itu sendiri akan menampilkan gambaran ataupun kenampakan dari batuan karbonat baik fracture hingga porositasnya. Hal itu diperlukan karena pada karbonat sendiri bahkan pada lapisan yang sama dan jarak yang cenderung dekat satu sama lain akan memiliki kualitas porositas yang berbeda, sehingga hal itu sangat berbeda atau berbanding terbalik dengan silisi klasik yang cenderung lebih homogen pada satu lapisan yang sama. Kemudian proses diagenesis pada silisi klasik, proses diagenesis yang berperan yaitu Breuer compaction, clay mineral diagenesis, dan juga diagenesis material organik jika pada batuan tersebut ada material organik. Kemudian pada batuan karbonat, diagenesis yang berperan yaitu burial pressure atau burial compaction, ada dissolution yang akan meningkatkan nilai porositas, kemudian recrystallization, ada juga replacement of minerals, mineralogical transformation, ada juga evaporasi, dan yang terakhir sementasi yang justru dapat menurunkan kualitas ataupun kuantitas dari porositas pada batuan karbonat. Hal itu disampaikan oleh Mazzullo dan Chilingerian tahun 1992 dalam Das Gupta dan Mukherjee tahun 2020. Nah, dari beberapa faktor ini dapat kita asumsikan jika untuk penilaian risiko ataupun risk assessment dalam manajemen risiko pada batuan silisi klasik dan karbonat sendiri dapat difokuskan pada karakteristik reservoirnya itu sendiri. Ini gambaran sedimentary rocks yang disampaikan Niko tahun 2009 sebagai gambaran perbedaan antara batuan klasik dan juga karbonat, terkait juga dengan prinsipal komponen ataupun komponen-komponen pada batuan tersebut, di mana pada batuan klasik akan berhubungan dengan mineral grains atau ukuran butir pada materialnya ataupun mineral yang mengisi yang menjadi komponen utamanya. Kemudian ada juga lithic fragments, sedangkan pada batuan karbonat yaitu terletak pada antara klasik dan juga non-klasik, karena karbonat sendiri dapat berupa batuan klasik yang bersifat karbonat yang berkaitan dengan komponen biogenik materialnya, kemudian juga ada chemical precipitates. Nah, dari sini terlihat jika kedua batuan tersebut memiliki prinsipal komponen yang juga berbeda, sehingga dengan pemahaman reservoir dan juga proses-proses diagenesis yang berperan dapat berguna juga pada penilaian resiko
pada tahapan eksplorasi dan juga produksi petroleum system. Berikut ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan ini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.